Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang IP address. Dan kita juga akan belajar tentang subnetting. Untuk IP address sendiri, ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Yang akan kita bahas yaitu IP address versi 4. IP address versi 4 ini berjumlah 32 bit. Untuk IP address versi 4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x. Tiap-tiap x adalah angka. Nah, angkanya itu dari 0 sampai 255. Di sini saya akan memberikan contoh IP dengan IP 192.168.1.1. Nah, kalian bisa memakai contoh IP bebas ya teman-teman. Yang penting tidak lebih dari 255. Untuk penulisan IP address yang benar yaitu memakai /24. Nah, apa sih /24 ini? /24 ini namanya adalah prefix, yang artinya total IP yang bisa dipakai. Untuk bisa mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan melakukan subnetting. Pada subnetting kita akan mencari yaitu total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, yang pertama kita akan mencari total IP. Rumus yang kita gunakan yaitu 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini dari IPv4 yang memiliki 32 bit. Di sini prefixnya itu 24. Jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Nah, 8 ini kita pangkatkan menjadi 2. 8 pangkat 2 yaitu hasilnya 256. Nah, jadi total IP yang kita dapat yaitu 256. Nah, selanjutnya kita akan mencari subnet mask. Subnet mask itu sama saja seperti prefix untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari subnet mask ini, kita menggunakan rumus 256, yaitu yang dihasilkan dari 0 sampai 255, yaitu jumlahnya 256. Lalu, 256 dikurangi dengan 256 juga. 256 ini didapat dari 2 pangkat 8, yaitu dari total IP. Hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk penulisannya yaitu menjadi 255.255.255.0. Untuk network IP itu IP awal, dan IP awal itu dari angka 0, dan untuk IP network yaitu adalah 0. Dan untuk IP broadcast yaitu IP terakhir, adalah 255. Nah, yang terakhir untuk mencari IP range yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Setelah IP network yaitu 1, dan sebelum IP broadcast yaitu 254. Nah, di sini saya ada contoh soal lagi, yaitu menggunakan 172.168.5.1/26.
Nah, kita lakukan seperti pada yang atas tadi, yang ini, yang 1.1. 32 dikurangi prefix. Nah, prefixnya yaitu 26 sama dengan 6. Dan 6 ini kita pangkatkan 2 menjadi 64. Untuk mencari subnet mass sama seperti tadi, 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, penulisannya yaitu menjadi 255.255.255.192. Nah, untuk IP network juga sama, kita tuliskan 0, dan IP broadcast kita tuliskan 63. Untuk IP range yaitu 1 sampai 62. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu ada IP 10.10.10.50/27. Kita akan menghitung total IP-nya, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. 5 ini kita pangkatkan 2 menjadi 32. Untuk subnet mask yaitu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Penulisannya yaitu untuk subnet mask menjadi 255.255.255.224. Untuk IP network yaitu 0 dan IP broadcast adalah 31. Tetapi di sini untuk /27 itu biasanya dari 0 sampai 31 saja. Namun pada soalnya ini 50, bahwa 50 ini tidak ada untuk IP network dan IP broadcastnya masuk, karena untuk /27 itu hanya 32 saja IP yang bisa dipakai. Nah, di sini ada yang namanya blok subnet. Jadi blok subnet ini untuk lanjutannya. Untuk blok subnet yang kedua yaitu kita tuliskan 32. IP broadcastnya yaitu 32 ditambah 32 sama dengan 64. Dan 64 dikurangi 1 yaitu 63. Ini untuk IP broadcastnya. Jadi bahwa 50 ini sudah masuk blok subnet yang kedua. Nah, mungkin kita bisa mengganti soalnya dengan angka 70. Kita cari blok subnet selanjutnya yaitu 63 ditambah 1 sama dengan 64. Lalu 64 ditambah 32 sama dengan 96. Kita tuliskan 96 dikurangi 1 sama dengan 95. Itu untuk IP blok subnet yang ketiga. Untuk IP range, kita masuk IP blok yang ketiga. Kita masukkan di sini IP blok yang ketiga yaitu 65 sampai 94. Nah, kalian juga harus ingat bahwa blok 1 dan blok 2 ini tidak bisa saling berkomunikasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IP public dan IP private. Nah, IP public itu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun dan kapan saja. Contohnya IP public yaitu seperti facebook.com yaitu memiliki IP 10.10.10.10. Dan yang kedua yaitu ada google.com yaitu dengan IP 8.8.8.8. Nah, untuk IP private sendiri ini tidak bisa diakses di mana saja. Seperti namanya,
yaitu private. Jadi hanya bisa diakses oleh orang itu saja. Contohnya yaitu seperti IP 192.168.10.1. Itu hanya bisa diakses oleh satu device saja.